Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mahesa Pandu dengan NPM 202210715031. Pada kesempatan kali ini, izin untuk mempresentasikan bab 11 yang berjudul Tantangan Etika dalam Kecerdasan Buatan pada mata kuliah Kecerdasan Buatan Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Buatan, yaitu Ibu Herlawati, SSI, MM, MKom. Semoga Ibu selalu dalam keadaan yang sehat dan dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya akan menyampaikan dan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tantangan teknis dalam AI. AI dan teknologi terkini sudah semakin canggih dan berpengaruh dalam perkembangan di dunia. Di balik potensi yang besar, AI juga memiliki tantangan teknis yang cukup bisa menghambat pengembangannya. Hal ini muncul dikarenakan sistem AI memiliki alur yang sangat kompleks berdasarkan data yang seringkali tidak sempurna. Dan di sini saya akan menjelaskan dua hambatan pada AI, yaitu keterbatasan data dan overfitting. Untuk yang pertama adalah keterbatasan data. Ini adalah bentuk hambatan yang terjadi ketika pengembangan model AI membutuhkan data yang besar, dan jumlah data yang besar tersebut tidak mewakili seluruh variasi pada masalah yang ingin dipecahkan. Tetapi tenang saja, ini dapat diselesaikan dengan augmentasi seperti flipping, rotating, dan penambahan noise. Dengan teknik ini mampu meningkatkan kemampuan model untuk mengenali pola yang lebih beragam. Yang kedua adalah overfitting. Ini terjadi apabila AI terlalu memperhatikan detail dan noise dalam praktis data secara berlebihan, sehingga menciptakan data baru yang kurang baik. Hal ini biasanya terjadi jika dataset terlalu kecil atau kurang representatif. Ada beberapa cara untuk mencegah overfitting, yaitu dengan cara augmentasi, sama seperti keterbatasan data yang tadi, bisa dengan cara cross validation, yaitu dengan teknik K-fold untuk mengoptimalkan hasil data praktis atau pelatihan. Yang terakhir bisa juga dengan cara regularisasi, yaitu dengan menambahkan teknik regulasi seperti dropout untuk mengurangi resiko overfitting. Baik, saya akan lanjutkan ke materi kedua, yaitu isu etika dan AI. Ini adalah materi yang menjelaskan beberapa tantangan AI yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan bias algoritma, privasi data, keamanan sistem, dan dampak sosial, karena keempat tantangan tersebut memiliki impact yang cukup besar. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu bias algoritma dan solusi atau penanganan apa yang bisa diberikan untuk mencegahnya. Bias terjadi pada AI akibat dari data pelatihan yang tidak representatif, sehingga menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial dalam penggunaan teknologi. Pencegahannya bisa dengan pembersihan dan diversifikasi data agar data pelatihan mencakup variasi yang luas. Bisa juga dengan audit algoritma, lalu bisa dengan melakukan pengembangan algoritma yang adil dengan menerapkan metode fairness aware learning. Dan yang terakhir, kita bisa cegah dengan melakukan kolaborasi multidisiplin dengan pakar dari berbagai bidang. Selanjutnya ada privasi keamanan data. AI seringkali mengolah dan meninjau data pribadi yang memiliki tingkat privasi yang tinggi. Namun, AI juga beresiko membocorkan informasi tersebut tanpa izin. Pada hal ini, memerlukan perlindungan terhadap data-data tersebut dengan cara anonimisasi data, yaitu menghilangkan identitas personal dari dataset sebelum digunakan. Yang kedua bisa dengan enkripsi data, yaitu menerapkan sistem enkripsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang ketiga, kita bisa menerapkan kebijakan privasi yang ketat yang menjamin hanya pengguna memiliki kontrol penuh atas data pribadi mereka. Yang terakhir ada audit berkala terhadap sistem pengolahan data. Berikutnya kita bahas dampak sosial dan tenaga kerja. AI bisa membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien, yang dapat mengurangi waktu proses dan biaya yang dikeluarkan dengan cara otomatisasi. Namun hal ini membutuhkan pelatihan khusus dan juga adaptasi keterampilan pada SDM agar bisa bersaing menghadapi perubahan di dunia pekerjaan. Solusi yang bisa kita berikan terhadap tantangan ini adalah dengan cara pelatihan ulang tenaga kerja seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kedua bisa fokus dengan keterampilan dan kreativitas unik pada setiap SDM. Yang ketiga bisa dengan
penciptaan lapangan kerja yang baru. AI merupakan hal baru di dunia ini dan pastinya memerlukan pekerja dengan skill set baru, memiliki keahlian dalam pengelolaan data ataupun pemeliharaan sistem AI itu sendiri. Dan yang terakhir bisa dengan mengembangkan program dukungan sosial untuk mengiringi transisi tenaga kerja yang terdampak. Baik, kita masuk ke tantangan yang terakhir, yaitu keamanan sistem. AI termasuk hal yang rentan terhadap serangan cyber yang dapat mempengaruhi keamanan pada sistem dan sangat membutuhkan proteksi dan pengujian sistem secara berkala dan berstandar. Solusi yang bisa kita berikan untuk keamanan sistem AI, yang pertama dengan pengujian ketat secara menyeluruh untuk mendeteksi potensi ancaman dan kerentanan. Kedua, penggunaan sistem deteksi intrusi untuk memantau dan mencegah serangan cyber. Selanjutnya dengan proteksi keamanan berlapis seperti autentikasi 2 faktor dan penggunaan firewall yang canggih. Yang terakhir yaitu dengan pembaruan sistem secara berkala. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi masa depan AI. Seperti yang kita tahu, AI terus menciptakan cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Di era serba canggih sekarang, atau bisa kita bilang revolusi industri, peran AI banyak sekali dibutuhkan manusia untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Saya akan coba menjelaskan masa depan AI akan seperti apa berdasarkan hasil penelitian terkini. Yang pertama yaitu kecerdasan yang canggih dan aplikasi luas. AI kini mampu membuat keputusan kompleks secara mandiri, meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. 1. Manufaktur dan transportasi, yaitu mengoptimalkan produksi dan mendukung kendaraan otonom. Di bidang kesehatan, mempercepat diagnosis, pengembangan obat, dan personalisasi perawatan. Di bidang media, membantu menciptakan konten berbasis tren dan menghasilkan model virtual. Di bidang pendidikan, bisa mendukung pembelajaran personal dan pengelolaan tugas berbasis teknologi. Yang kedua, ada integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari. AI kini semakin hadir dalam aktivitas sehari-hari, membuat hidup kita lebih praktis dan efisien. Contohnya, asisten virtual seperti Alexa atau Siri membantu kita mengatur jadwal, mencari informasi, bahkan mengontrol perangkat rumah pintar seperti lampu ataupun AC. Teknologi ini juga terhubung dengan Internet of Things atau IoT, memungkinkan berbagai perangkat saling berkomunikasi. Bayangkan kulkas pintar yang bisa memberi tahu saat persediaan makanan habis. Itu akan terdengar seperti hal yang bagus dan keren. Selain itu, edge computing kini mulai menggantikan cloud dalam beberapa aspek dengan pemrosesan data langsung di perangkat. Efisiensi meningkat, keamanan data lebih terjamin, dan privasi lebih terlindungi. AI tidak hanya canggih, tapi juga makin dekat dengan kehidupan kita, menjadikan banyak hal lebih mudah dan nyaman. Selanjutnya kita akan bahas AI merubah dunia kerja. AI membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Pekerjaan rutin kini makin banyak diotomatisasi, membuat tugas-tugas menjadi lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, profesi baru pun bermunculan, seperti AI engineer dan spesialis data yang sebelumnya tidak ada. Namun, perubahan ini tidak lepas dari tantangan. Otomatisasi bisa mengancam beberapa jenis pekerjaan, sementara kesenjangan keterampilan menjadi isu penting. Solusinya, kita perlu fokus pada pelatihan ulang tenaga kerja dan mengembangkan keterampilan seperti analisis, kreativitas, kemampuan berpikir kritis. AI memang membuka peluang, tapi kita juga harus tetap beradaptasi agar bisa terus bersaing. Yang keempat, ada teknologi utama di balik AI. Teknologi pembelajaran mesin atau machine learning dan pembelajaran mendalam deep learning menjadi tulang punggung pengembangan AI. Sistem ini memungkinkan AI belajar dari data dengan akurasi yang luar biasa, menjadikannya semakin pintar dan responsif. Di dunia keamanan cyber, AI berperan penting dalam mendeteksi dan menangkal ancaman secara real-time. Dengan teknologi ini, sistem keamanan dapat lebih cepat merespon resiko dan melindungi data kita. Sementara itu, AI generatif seperti GPT dan DALL-E membuat gebrakan di dunia kreatif. AI ini mampu menciptakan teks, gambar, hingga musik yang kualitasnya menyerupai karya manusia. Dari membantu menulis artikel hingga membuat karya seni digital, kemampuannya terus berkembang. AI tidak hanya berfungsi, tapi juga berkreasi, membuka peluang baru di berbagai bidang. Baik, saya akan lanjutkan ke materi terakhir yang menjadi materi penghujung pada penjelasan video ini, yaitu mengenai masa depan berkelanjutan dan tantangan etika. Di masa depan, AI diharapkan mendukung keberlanjutan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi, seperti bias algoritma dan privasi data. Solusinya,
yaitu audit algoritma, diversifikasi data, dan kebijakan privasi yang lebih ketat. Kemajuan AI memang membawa efisiensi dan inovasi, tetapi juga menghadirkan resiko sosial. Untuk itu, kita perlu berinvestasi dalam pendidikan dan keterampilan, memastikan masyarakat siap menghadapi perubahan dan manfaat AI dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak. Teknologi AI berpotensi memberikan peluang besar, tetapi tanggung jawab kita adalah memanfaatkannya dengan bijak dan adil. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam era AI. Demikian hal yang bisa saya sampaikan mengenai bab 11 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.